Hai anak-anak, Shalom, apa kabar? Saya harap semua berada dalam keadaan sehat. Oke, sebentar kita akan memulakan ibadah kita pada hari ini. Mari anak-anak semua, kita berdoa bersama-sama. Macam mana berdoa anak-anak? Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, terima kasih Tuhan karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena pada saat hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama di ruang ibadah ini untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom semua anak-anak, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan anak-anak, mari kita lipat tangan, kita tutup mata dan mari berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur berterima kasih atas berkat-Mu hari ini. Amin. Anak-anak, firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Yaitu Yesus memanggil pengikutnya yang mula-mula. Pada satu waktu sedang Yesus berdiri di pantai Tasik Genesaret, orang ramai berasak-asak hendak mendengar berita daripada Allah. Yesus nampak dua buah perahu di pantai itu, tetapi nelayan sudah meninggalkan perahu dan sedang mencuci jala. Yesus menaiki salah sebuah perahu itu, yaitu perahu Simon. Lalu dia menyuruh Simon menolak perahu itu sedikit jauh dari pantai. Yesus duduk di perahu itu lalu mengajar orang ramai. Setelah selesai mengajar, dia berkata kepada Simon, "Dayunglah perahu ke tempat yang dalam, lalu tebarkanlah jala untuk menangkap ikan." "Guru," jawab Simon, "sepanjang malam kami bercari tetapi tidak menangkap apa-apapun. Tetapi karena Guru yang menyuruh, baiklah, saya akan menebarkan jala." Mereka menebarkan jala, lalu mendapat sedemikian banyak ikan, sehingga jala itu hampir koyak. Oleh itu, mereka minta pertolongan rekan-rekan di perahu lain. Mereka memenuhi kedua-dua buah perahu itu dengan ikan sehingga perahu hampir tenggelam. Apabila Simon nampak apa yang telah berlaku, dia berlutut di hadapan Yesus sambil berkata, "Tinggalkanlah aku ya Tuhan, aku orang berdosa." Simon dan semua orang yang bersama-sama dia kagum melihat banyaknya ikan yang dijala oleh mereka. Demikian juga halnya dengan rekan Simon yang lain, yaitu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang kamu akan menjala orang supaya menjadi pengikutku." Mereka menarik perahu-perahu itu ke pantai dan meninggalkan segala-galanya, lalu mengikut Yesus. Anak-anak, apa yang kita belajar firman Tuhan pada hari ini yaitu bagaimana Simon menjadi pengikut Yesus ataupun penjala manusia. Anak-anak, semasa Yesus mengajar orang ramai, dia telah menaiki salah satu perahu, yaitu perahu siapa itu anak-anak, yaitu perahu milik Simon. Setelah Yesus selesai mengajar firman Allah kepada orang ramai,
Dia telah berkata kepada Simon, "Dayunglah perahu ke tempat yang dalam, lalu tebarkanlah jala untuk menangkap ikan." Apa yang terjadi anak-anak setelah mereka menebarkan jala? Nah, anak-anak, mereka mendapat sedemikian banyak ikan sehingga jala itu hampir koyak. Sehingga kan mereka minta pertolongan rekan-rekan di perahu lain. Sehingga kan kedua-dua perahu itu penuh dengan ikan dan hampir tenggelam. Wah, anak-anak, sungguh besar kuasa Tuhan kan? Tuhan dapat mengubah segala sesuatu yang tiada ikan pun boleh jadi ada ikan. Anak-anak, setelah Simon melihat apa yang telah terjadi, Simon berlutut di hadapan Yesus sambil berkata, "Tinggalkanlah aku ya Tuhan, aku orang yang berdosa." Anak-anak, ini adalah pengakuan Simon kepada Tuhan Yesus bahwa dia tidak layak di hadapan Tuhan Yesus sebab dia orang yang berdosa. Anak-anak, apakah Tuhan Yesus meninggalkan Simon? Kenapa anak-anak Tuhan Yesus tidak meninggalkan Simon? Sebab dalam Alkitab Berita Baik ini, Yesus mengatakan, "Aku datang ke dunia bukan mencari orang yang benar, tetapi orang yang berdosa." Anak-anak, Tuhan Yesus sangat mengasihi semua manusia dalam dunia ini. Dia sanggup menyerahkan dirinya mati di kayu salib karena menebus segala dosa-dosa kita semua. Anak-anak, Tuhan Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang kamu akan menjala orang supaya menjadi pengikutku," kata Tuhan Yesus. Mari anak-anak, kita datang kepada Tuhan dan mengaku segala dosa-dosa kita seperti Simon mengaku di hadapan Tuhan Yesus supaya dosa-dosa kita diampuni dan mengikut Tuhan Yesus. Beginilah firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini anak-anak. Tuhan memberkati semua. Amin. Hafalan hari ini Matius 4 ayat 19. Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Terima kasih. Petrus dan Andreas mencari ikan, tak seekor pun ikan didapatkan. Yesus memerintahkan, tebarkan jala ke tempat yang dalam, menangkap ikan. Tebarkan jala, tebarkan jala, mendapat ikan banyak sekali. Tebarkan jala, tebarkan jala. Petrus menjadi penjala manusia. Petrus menjadi penjala manusia. Mari kita berdoa dalam doa Bapa kami dalam bahasa Pengus. Ot amadai sejorka, pesuseo na ingaranmu, berikutnya kerajaanmu, pesuruh ni keinginanmu, yat ke sejorka ya di nasi pemukulan. Taha kayo koy nakadaw diti nakakanan dumema, o padang may kasalahan sa, yat kayo koy diti nakapanganan ay sala, ipangulo ni kisala sa dahay. O mamu ko mga kasadahay sa pinsubaan, ini nga puso koy no antasit karatan, sabab ikaw ni sangano, ni kerajaan, o ni kekuasaan, o ni kehormatan, sampai pinlain. Amin. Hai anak-anak, bertemu lagi di dalam ruangan aktiviti penerapan. Oke, hari ini aktiviti penerapan kita adalah membuat perahu dan juga seekor ikan. Oke, bahan-bahannya adalah seperti pen marker, kertas kecil, dan juga kertas besar segi 4 tepat. Oke anak-anak, mula-mula kita akan membuat perahu seperti ini. Oke, pertama kita lipat kertas menjadi 2 bahagian seperti ini anak-anak. Lepas itu kita buat seperti ini. Pastikan kedua-dua segi 3 sama ini sama ya. Oke, lepas itu kita lipat ke atas. Begitu juga yang dengan di sebelah ya, kita lipat di atas macam ini. Lepas itu kita buka yang ini, lebihan ini kita masuk ke dalam.
Begitu juga dengan yang di sebelah. Kita masuk ke dalam. Selepas itu, kita lipat ke atas. Begitu juga dengan di sebelah. Kita lipat ke atas. Anak-anak, bentuknya seperti macam ini. Nah, selepas itu, kita buka. Tarik kiri, kanan. Tara, jadi sudah kita punya perahu. Oke, ini kita tetepikan. Sekarang kita akan buat ikan. Oke. Kita ambil kertas kecil seperti ini. Kita anak-anak. Lepas itu kita lipat seperti begini, berbentuk segitiga. Selepas itu kita akan lipat ke dalam seperti begini. Ya anak-anak, begitu juga dengan di sebelah, kita lipat ke dalam. Nah, seperti begini. Dan ini kita lipat ke atas. Ke atas. Begitu juga dengan ini ya anak-anak. Kita lipat ke atas. Jadilah seperti macam ini. Selepas itu, kita lipat ini ke atas. Pastikan sama rata ya anak-anak, supaya nampak ekornya. Nampak ekor ikan. Seperti begini. Oke. Sekarang kita akan lukis mukanya. Lukis sisiknya. Oke, anak-anak siap. Oke. Kita boleh buat ya anak-anak, mengikut kreativiti masing-masing seperti macam ini. Yeay. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat mencoba. Jangan lupa sentiasa mengikut Yesus. Amin. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Berkat Tuhan, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira menyehatkan badan, hati yang sedih melemahkan semangat.